Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan hari ini ya. Jadi untuk kewirausahaan hari ini kita akan membahas tentang pemasaran ya. Sebelum kita belajar pemasaran, maka indikator pembelajaran yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai adalah menganalisis konsumen dalam usaha pengolahan makanan khas daerah dan menganalisis pesaing usaha. Jadi di sini juga termasuk dari konsumen dan pesaing usaha di bagian pemasaran. Nah, kita lihat dari segi strategi pemasaran ya. Menurut W. Stanton ya, itu merupakan sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Jadi di sini bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan pembeli ya. Bagaimana cara mempromosikannya. Terus ini udah jauh. Oke. Nah, kita lihat dari untuk pemasarannya ya, dari segi pemasaran, maka yang perlu diperhatikan dari strategi pemasaran yaitu analisis SWOT-nya, yaitu kekuatan ataupun strength. Di sini meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor-faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuan. Ya, jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, yang pertama adalah kekuatannya, ya. Kemudian kelemahannya atau weakness. Jadi di sini juga harus melihat keterbatasan internal dan faktor situasionalnya, ya, yang bersifat negatif. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita dapat menghalangi performa perusahaan. Ya, kita bagaimana cara untuk menghilangkan faktor situasional negatif menjadi yang positif. Jadi di sini dilihat dari kelemahannya. Kemudian dari peluang atau opportunity, ya, opportunities. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah faktor atau tren yang menguntungkan bagi perusahaan. Ya, di sini kita harus melihat peluang yang ada di pasaran sehingga dapat memperoleh keuntungan. Kemudian dari ancaman ataupun threats. Jadi di sini lingkungan ya, lingkungan eksternal sangat mempengaruhi. Jadi di sini apakah lingkungan eksternal tadi dapat menguntungkan atau menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Jadi di sini yang paling diutamakan dalam strategi pemasaran adalah analisis SWOT-nya, ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya dalam melihat ya strategi pemasaran. Yang pertama, hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan itu siklus daur hidup produk. Jadi siklus daur produk ya, daur hidup produk ini perlu dilihat tahap-tahap daur hidup seperti perkenalannya, tahap pertumbuhannya, tahap kedewasaan, dan tahap kemundurannya. Kemudian dilihat juga dari tingkat persaingan perusahaan di pasar. Jadi di sini harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Ya, apakah dia termasuk kategori pemimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari ceruk pasar. Kemudian dari keadaan ekonomi, ya. Jadi strategi pemasaran ini perlu disesuaikan dengan keadaan ekonomi, ya. Sehingga perusahaan itu perlu memandang ke depan untuk mengembangkan strategi jangka panjang dalam memenuhi kondisi yang sedang berubah, ya, dalam industri mereka. Jadi di sini untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka
panjang. Nah, kemudian kita lihat dari langkah-langkah penetapan strategi. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini merupakan tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, ya, kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku berbeda, ya. Jadi di sini memerlukan produk pemasaran yang terpisah, ya. Kemudian ada penetapan harga pasar, yaitu market targeting. Jadi di sini perlu dievaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Nah, di sini yang diperlukan adalah dalam penetapan target pasar, ya, perusahaan harus mampu memasuki pasar baru, ya, dengan melayani segmen tunggal. Jadi hal ini bisa berhasil jika mereka benar-benar dapat memasuki pasar baru. Jadi tidak itu saja, memperluas wilayah sebenarnya di sini, ya. Nah, kemudian ada diferensiasi dan posisi pasar. Diferensiasi dan posisi pasar, ya, di sini perusahaan yang diperlukan adalah bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya, ya, dari untuk setiap segmen pasar. Ya, kemudian di sini juga bagaimana bisa, ya, perusahaan itu mencari tempat yang diduduki produk relatif terhadap persaingan dalam pikiran konsumen. Jadi sini mampu mengembangkan posisi pasar, ya. Kemudian dari diferensiasi dan posisi pasar, perusahaan juga harus mampu bersaing, ya, di dalam memperkenalkan produk, ya, yang sama, mungkin sudah ada beredar di pasaran, ya, di konsumen. Jadi di sini konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya, ini yang bikin susah. Karena apa? Biasanya kalau perusahaan produk yang sudah diedarkan ke pasar ternyata sudah ada yang sama di pasaran dan konsumen sudah terlanjur memakai yang lebih dulu dari yang kita jual, maka di sini kunci penurunannya. Konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Maka di sini adalah tugas dari bagaimana strategi pemasaran perusahaan untuk meyakinkan konsumen agar mampu dan agar mau mengganti produknya ke produk yang kita jual. Jadi di sini harus benar-benar diperhatikan kondisi dan posisi pasarnya. Nah, kemudian kita lihat dari rencana pemasaran, ya. Dari rencana pemasaran itu yang pertama kita lihat dari perencanaan. Perencanaan itu apa? Gitu. Jadi perencanaan itu merupakan proses menentukan bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya. Ya, biasanya dalam membuat usaha ataupun dalam mau memasarkan produk harus dibarengi dengan perencanaan terlebih dahulu. Karena perencanaan ini harus tertera secara struktural sehingga bisa melihat bagaimana kekuatan kita dan bagaimana kelemahan kita. Disinilah perencanaan yang paling utama. Kemudian perencanaan organisasional. Jadi di sini merupakan kenapa harus ada perencanaan organisasional? Ini tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko, ya, dengan mengurangi ketidakpastian sekitar kondisi bisnis, ya. Jadi di sini merupakan cara untuk meningkatkan keberhasilan tingkat dari organisasi tersebut. Nah, kemudian tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ini merupakan untuk membentuk usaha terkoordinasi dalam organisasi. Jadi di sini yang paling mendasar adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dari perencanaan pemasaran tersebut. Nah, dari rencana pemasaran tersebut kita lihat ada beberapa program yang mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama, membantu wira swastawan berorientasi ke masa depan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi di masa depan ketika kita mempunyai program perencanaan. Nah, kemudian bisa mengkoordinasikan keputusan. Jadi dengan adanya perencanaan, maka segala keputusan bisa dikoordinasikan terlebih dahulu karena sudah terstruktur.
Kemudian perencanaan menekankan tujuan organisasional. Jadi di sini perencanaan ini biasanya kalau sudah terstruktural, maka kita sudah tahu targetnya apa gitu. Jadi di sini lebih menekankan tujuan organisasi. Nah, untuk dalam perencanaan pembuatan rencana pemasaran, ya, wira swasta itu harus menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di pasaran. Nah, yang pertama itu ada perekonomian. Jadi perekonomian ini yang perlu dipertimbangkan apa gitu. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah dalam perekonomian ini adalah masalah pendapatan nasional brutonya, masalah penganggurannya, kemudian masalah pendapatan untuk dikonsumsi. Jadi ini harus diperhatikan terlebih dahulu dari segi perubahan perekonomiannya. Nah, kemudian dari segi kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan yang perlu dipertimbangkan itu adalah perubahan sikap, kemudian pergeseran pada populasi, ya. Jadi di sini harus diperhatikan dan lain-lain. Masih banyak perubahan kebudayaan yang terjadi ya ketika ada suatu produk. Nah, kemudian ada teknologi. Nah, untuk perkembangan teknologi ini kan kita tidak tahu bagaimana gitu ya. Karena perkembangan teknologi juga ini sangat pesat. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi potensial yang ditentukan dari sumber daya yang terlibat dalam industri besar atau pemerintah. Jadi teknologi potensial yang paling perlu dipertimbangkan. Kemudian adanya permintaan. Nah, kalau permintaan ini kita harus lihat dari sebagian produk yang mengikuti daur hidup. Ya, jadi di sini yang diperlukan adalah informasi. Apakah informasi ini membantu keputusan perencanaan pasar maupun keputusan pengembangan produk bagi wira swasta. Nah, kemudian kita lihat dari persoalan hukum. Kalau dari persoalan hukum, berarti di sini yang perlu dipersiapkan adalah adanya perubahan peraturan hukum yang mungkin mempengaruhi produk, ya, distribusi, promosi, harga, periklanan, ya, kemudian medianya dan peraturan dalam pengamanan produk. Jadi di sini harus diperhatikan perubahan dari hukum tersebut. Nah, kemudian ada persaingan. Kalau persaingan, maka di sini kita harus lihat dari segi ancaman potensialnya dulu dari perusahaan yang lebih besar. Nah, biasanya maka untuk persaingan ini kita harus benar-benar bersiap ya dengan ancaman tersebut. Jadi di sini harus membuat perencanaan pemasaran yang menguraikan strategi paling efektif dalam lingkungan persaingan. Nah, kita lihat dari segi bahan mentah. Kalau dari segi bahan mentah, maka yang perlu diperhatikan adalah membangun gagasan kuat dengan membentuk hubungan ya dengan pemasok dan sensitif terhadap ancaman kelangkaan bahan mentah. Jadi ini harus perlu diperhatikan. Kemudian sumber daya finansial. Sumber daya finansial yang perlu diperhatikan adalah menguraikan kebutuhan finansial dari usaha baru tersebut. Jadi di sini harus jelas ya biaya apa aja yang akan dikeluarkan ya. Kemudian kita lihat dari manajemen. Kalau dari segi manajemen, maka di sini harus dibangun timnya ya yang efektif dan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengimplementasikan rencana pemasarannya. Ya, jadi di sini perlu adanya tim. Nah, kalau untuk pemasok ini biasanya kita lihat dari harga pasokannya, ya, waktu penyerahannya, gitu dan lain-lain. Jadi di sini mempunyai dampak yang banyak dalam membuat keputusan pemasaran. Ya, jadi di sini faktor rencana pemasaran ini sangat mempengaruhi. Kita dapat mengetahui yaitu keputusan pemasaran. Nah, yang terakhir itu ada sasaran dan tujuan. Jadi kalau sasaran dan tujuan ini merupakan pemahaman tentang dan sasaran dan tujuan ya
bahwa kalau untuk garis pedoman di jangka panjang dan perubahan konstan, ini akan menunjukkan ketidakstabilan dan ketidaknyamanan bagi manajemen. Nah, jadi dalam pembuatan rencana pemasaran perlu dipertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada 11 bidang tersebut, baik dari perekonomiannya, kebudayaan, teknologi, permintaan, persoalan hukum, persaingan, bahan mentah, sumber daya finansial, manajemen, pemasok dan sasaran tujuan. Jadi inilah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat rencana pemasaran. Nah, kemudian kita lihat rencana pemasaran itu, jadi dari faktor-faktor yang ini, rencana pemasaran ini, ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya rencana pemasaran itu merupakan proses menentukan dengan tepat untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa sampai mencapai tujuannya, yaitu memuaskan kebutuhan pembeli. Jadi dalam proses perencanaan ini, ya, ada yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, ya. Jadi di sini tujuan yang perlu dibuat dalam rencana pemasaran sebelum dipasarkan itu agar apa yang dilakukan dalam memasarkan produk tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ya. Nah, di dalam tujuan pembuatan rencana, ya, ataupun rencana pemasaran, ada dua maksud rencana pemasaran yang perlu dibuat, ya, yaitu yang pertama ada protektif. Jadi protektif ini merupakan perlindungan. Nah, di sini adalah bagaimana kita meminimalisasi resiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis. Dan kita mampu menjelaskan tentang konsekuensi dari setiap tindakannya. Jadi rencana pemasaran ini mempunyai dua maksud tujuan yang perlu benar-benar dimengerti. Yang pertama adalah untuk perlindungan perusahaan tersebut. Jadi bagaimana caranya kita bisa meminimalkan risiko yang terjadi, ya? Karena apa? Semua kegiatan itu ada ketidakpastian, ya, dalam pasar. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya mengurangi risiko tadi. Dan kita harus tahu konsekuensi dari setiap tindakan. Jadi setiap kamu menjalankan misalkan rencana A, maka konsekuensinya apa? Rencana B konsekuensinya apa gitu. Jadi di sini kamu bisa mencari dulu terlebih dahulu sebelum melakukan pemasaran, agar risiko yang terjadi dan konsekuensi yang ada bisa kita lindungi dan bisa kita hindari gitu. Minimal tidak terjadi kerugian. Nah, kemudian afirmatif atau kesepakatan. Nah, di sini kamu perlu meningkatkan tingkat keberhasilan suatu usaha. Jadi di sini ketika kamu melakukan pemasaran, maka dari rencana pemasaran tadi setelah kamu uraikan apa saja risikonya, kemudian konsekuensinya, bagaimana cara meminimalisasikan, kemudian untuk melindungi usaha itu, maka perlu adanya kesepakatan bersama antar organisasi tersebut. Jadi di sini setelah kita sepakati baru itu bisa dilaksanakan strategi pemasarannya. Agar apa? Perusahaan tersebut mengalami keberhasilan dalam usaha. Oke, untuk pemasaran, ya, strategi pemasaran itu saja yang bisa disampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Mem. Oke, jadi ada yang tidak jelas ataupun ada yang ingin kalian tanyakan? Pas? Pas, Mem. Oke. Kalau memang ada nanti yang mau ditanyakan, silakan di psikologi, di forum diskusi ya.
Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.